Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke video saya kali ini. Di video kali ini saya akan berbicara atau membahas mengenai teks dan praktik dalam fungsi kitab suci. Untuk yang pertama, di judul ini mendiskusikan kata hidup menjadi living pada Al-Quran. Jika kita merujuk ke penggunaan kata living dalam bahasa Inggris, yaitu hidup, dapat diungkapkan dalam 3 kemungkinan terminal yang berdekatan dengan barisan secara makna. Kata tersebut dapat dibahaskan dengan frase living, the Quran, dengan living sebagai ground atau the lived Quran, dengan lived berupa bentuk kata kerja lampau yang berfungsi sebagai sifat atau past participle as an adjective, atau the living Quran dengan living berupa verb plus ing sebagai kata sifat atau adjektif. Pada yang pertama, living sebagai ground dapat dimaknai berupa tindakan aktif subjek menghidupkan Al-Quran. Dapat dimaknai juga berupa tindakan subjek yang menghidupkan Al-Quran. Dalam konteks ini ada subjek, yakni manusia, yang aktif menghidupkan Al-Quran sebagai objek dari pemaknaan maupun tindakan. Al-Quran ditempatkan sebagai objek tindakan sehingga ia menjadi teks yang hidup, atau lebih tepatnya dihidupkan oleh tindakan atau perilaku subjek. Bentuk frase yang kedua dengan menggunakan past participle yang sebagai kata sifat pasif memiliki makna yang berdekatan dengan yang pertama. Hanya saja tekanannya bukan kepada subjek, tetapi pada Al-Quran sebagai objek. Kata benda yang menerima tindakan yang membuat Al-Quran menjadi hidup atau dihidupkan. Sifat hidup pada Al-Quran diadakan atau dihadirkan oleh subjek lain di luar Al-Quran, sekalipun subjek tidak dinyatakan sementara. Itu bentuk frase ketiga menandai Al-Quran sebagai kata benda yang dijelaskan dengan kata sifat aktif, living. Berbeda dengan bentuk frase kedua dalam konteks ini. Al-Quran disebut hidup tidak hanya dalam kerangka sebagai objek pasif dari pemaknaan atau tindakan manusia, tetapi juga sebagai subjek aktif yang turut menentukan makna dan bentuk tindakan atau praktik. Dilanjut ke yang kedua, itu ada fungsi informatif dan performatif Al-Quran sebagai kitab suci. Fungsi Al-Quran sebagai kitab suci yang dikembangkan dari tesis Sam de Gill tentang fungsi dasar kitab suci bahkan pada masyarakat yang belum mengenal tulisan. Fungsi ini dibaginya ke dalam 2 dimensi, yaitu ada horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berupa relatis kitab suci yang sebagai data yang bisa berupa teks ataupun praktik dan perilaku. Teks kitab suci yang dimaksud mencakup teks lisan maupun tulisan. Teks tersebut diterima sebagai kitab suci secara turun-temurun dari generasi ke generasi dengan merujuk kepada sosok yang diterima sebagai pembawa ajaran agama yang dimaksud. Misalnya, teks-teks pada agama besar dunia merujuk kepada tokoh yang dianggap dalam sejarah sebagai pendiri agama, seperti Musa dan Taurat di kalangan Yahudi, Isa dan Injil di kalangan umat Kristiani, dan Muhammad dan Al-Quran bagi Muslim. Teks dapat terdiri dari struktur kebahasaan yang berupa bunyi, kata, kalimat, hingga membentuk makna teks tersebut.
Bisa pula berupa bunyi-bunyian yang formula berbasis ingatan para penganutnya yang juga diyakini sebagai kitab suci. Baik, di yang terakhir ini tentang transmisi dan transformasi, yang dimana model-model interpretasi yang di atas itu menegaskan sifat relasional yang bervariasi sesuai dengan variasi subjek penerima. Konteks dan waktu penerimaan juga menegaskan aspek transmisi dan transformasi. Perbedaan penerimaan Al-Bukhari dan An-Nawawi pada kasus riwayat yang sama di atas menunjukkan dua hal sekaligus, yakni transmisi dan transformasi. Pengetahuan dan praktik pada transmisi. Data yang menjadi sumber penerimaan dan interpretasi merujuk kepada kejadian yang sama di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beberapa masa dari waktu kejadian di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada masa kanonisasi hadis Al-Bukhari yang menerima dan menginterpretasi data tersebut sebagai informasi hukum selang beberapa abad kemudian sudah Al-Bukhari, An-Nawawi yang merujuk ke hadis yang sama untuk mendasari praktik keberagaman baru terhadap Al-Quran. Variasi penerimaan dan interpretasi seperti ini dapat ditemukan lebih banyak pada literatur keislaman lainnya dalam berbagai genre seperti kitab-kitab tafsir, hadis, sejarah, atau kitab-kitab dengan ragam genre yang lebih khusus seperti kitab-kitab keutamaan Al-Quran atau pengobatan. Mungkin sekian dari video kali ini tentang pembahasan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.